Kegiatan pendahuluan. Peserta didik mengucapkan salam. Guru mengajak siswa untuk berdoa bersama. Guru mengecek kehadiran siswa. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Persepsi. Guru mengulang kembali pelajaran minggu lalu dengan melakukan tanya jawab. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Peserta didik pada nasional. Guru menampilkan materi melalui media PowerPoint, sembari siswa mencermati materi yang ditampilkan.
tersambung dan ada juga kalimat penjelas. Perhatikan di situ. Ya, di sini kita akan menentukan langkah-langkah menentukan ide pokok. Langkah-langkah menentukan ide pokok. Yang pertama, baca isi paragraf dengan cermat. Jadi kita baca semua itu isi bacaan dengan cermat. Jangan cuma dibaca sebagian, dibaca semua supaya kita pahami. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas, kalimat pendukung dalam paragraf tersebut. Jadi kita temukan dulu kalimat utamanya, habis itu kalimat pendukung dan kalimat penjelas. Ini semua yang kita perhatikan dalam langkah-langkah mencari ide pokok atau menemukan ide pokok. Ya, misalnya kalau ide pokoknya berada di awal paragraf. Ide pokoknya berada di awal paragrafnya. Ya, di sini kita perhatikan dalam kalimat pertama atau kalimat kedua dalam paragraf, atau biasa juga disebut kalimat di awal paragraf itu biasa juga disebut deduktif, ya, deduktif. Jadi dalam menentukan awal paragraf, kalimat awal paragraf ide pokoknya, kita perhatikan saja misalnya di kalimat pertama, jika ada di kalimat kedua yang diulangi atau kata-katanya diulangi, berarti itu adalah ciri-ciri kalimat utama atau ide pokok yang berada di awal paragraf. Itu biasanya di kalimat pertama. Jadi misalnya kalau anak-anak membaca dalam satu paragraf itu dibaca kalimat pertamanya, jika ada diulangi dalam kalimat keduanya, itu adalah ciri-ciri kalimat ide pokoknya berada di paragraf atau di awal paragraf. Itu ciri-cirinya. Misalnya anak-anak temukan juga kata misalnya ini tersebut terdapat kata ganti orang, misalnya dia atau nya. Itu biasanya juga terdapat dalam awal paragraf. Ya. Kalau misalnya kalau terdapat dalam akhir paragraf, jika kalimat pada paling akhir pada paragraf terdapat ada kesimpulan yang ditandai dengan adanya kata dengan demikian. Itu biasanya yang ada. Kalau misalnya dia kata dengan demikian atau oleh karena itu. Jadi diperhatikan nanti kalau ada kata dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, sementara itu, jadi, dan bahkan. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu di akhir kalimat, di akhir paragraf, misalnya anak-anak temukan kata seperti itu, berarti ciri-ciri dari ide pokoknya berada di akhir paragraf. Karena kita tahu biasa ide pokok itu berada di awal dan akhir paragraf. Jadi ciri-cirinya kita harus tahu. Kalau ciri-ciri dari awal, berarti ide pokoknya di awal, dia harus kalimat kedua ada kata yang diulangi dari kalimat pertama. Sedangkan kalau dari akhir paragraf, kita akan temukan dengan kata demikian, oleh sebab itu. Kalau ada kata begitu dalam akhir kalimat atau akhir paragraf, itu berarti ide pokoknya berada di akhir
Kita lihat contohnya. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Dewasa ini kehidupan manusia tak bisa dipisahkan dari perangkat digital. Manusia berkomunikasi menggunakan perangkat digital, menyelesaikan pekerjaan kantor menggunakan alat-alat digital, sekedar bersenang-senang pun manusia menggunakan alat-alat digital. Yang kita perhatikan di situ. Kalau di awal paragraf tadi dia pokoknya, bagaimana caranya kita tahu ciri-cirinya? Di situ ciri-cirinya, jika kalimat pertama diulang ada mengulang pada kalimat kedua, berarti itu ciri-cirinya berada di awal paragraf. Kita lihat kalimat keduanya, manusia berkomunikasi menggunakan perangkat digital. Kita bisa lihat di situ ada bahasa yang diulangi. Kira-kira bahasa apa sih? Kata apa? Ada. Kata apa sih yang bisa diulangi? Ya. Kata manusia, ya kan? Berkomunikasi menggunakan perangkat digital. Dengan kata digital. Nah, jadi kalau kita temukan seperti itu, kalimat pertama diulangi pada kalimat kedua yaitu kata manusia dan digital, berarti itu ide pokoknya berada di awal paragraf. Ya, itu ide pokoknya berada di awal paragraf. Yaitu dewasa ini kehidupan manusia tak bisa dipisahkan dari perangkat digital. Gitu. Jadi dia contohnya dari awal paragraf ide pokoknya. Kita lihat lagi contoh kedua. Kita lihat contoh kedua. Misalnya, bayangkan bagaimana jantung bekerja menghidupkan mesin tubuh. Darah yang dipompa dari jantung mengandung nutrisi dan oksigen. Kalimat pertamanya. Kalimat kedua, setelah mengalir ke berbagai tempat di seluruh tubuh, darah harus kembali lagi ke jantung dengan mengangkut bahan-bahan sisa dan kotoran. Kalimat ketiga, darah kembali ke pembuluh balik dan meninggalkan sisa-sisa kotoran tadi di tempat pembuangan yang semestinya. Ketika darah itu sampai lagi ke jantung, dia telah bersih. Dengan demikian, darah dari seluruh bagian tubuh, jantung
yang sebelumnya bersifat umum. Jadi dia pertama bersifat umum. Yang kedua, menentukan ide pokok. Sebelum menyimpulkan, sebaiknya terlebih dahulu menentukan ide pokok masing-masing paragraf. Jadi kita tentukan dulu ide pokok masing-masing paragraf untuk menemukan kesimpulannya. Jadi misalnya kalau dia 3 ide pokok, kita khusus dulu kesimpulan harus sesuai dengan ide pokok dalam paragraf yang kita buat. Jadi kita berpatokan pada ide pokok. Dari misalnya ada 3 ide pokok, kita berpatokan pada ide pokok yaitu 3 misalnya. Jadi dalam 3 ide pokok itu kita ambil jadikan satu. Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai materi yang dibahas. Di dalam kalimat simpul, dalam kalimat simpulan perlu ditulis kata-kata kunci yang merupakan bagian dari kalimat dalam paragraf. Phase kedua, pengorganisasian peserta didik. Guru menjelaskan bagaimana menentukan ide pokok dari teks bacaan. Paragraf dalam satu cerita. Jadi anak-anak, dalam paragraf itu ada terdapat ide pokok, ya, ada terdapat ide pokok. Ada biasa yang terdapat dalam awal dan akhir. Jadi kita akan pelajari tentang Sebelum diskusi, guru membagi 3 kelompok. Masing kelompok terdiri dari 4 orang. jadi di sini kesimpulan. Guru memberikan penjelasan mengenai tugas diskusi yang akan diberikan. Terdapat tiga ide pokok, ya. Nah, jadi untuk menentukan 3 ide pokok ini, kita harus temukan dulu ide pokoknya dalam ide. Guru membagikan LKPD pada masing-masing kelompok untuk dikerjakan. Phase ketiga, pembimbingan dan investigasi. Guru membimbing dan memotivasi setiap kelompok dalam mengerjakan tugas kelompok. Fase keempat, pengembangan dan pengajian hasil. Dibacakan hasilnya di depan ya. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, hasilnya di depan kita. Ayo, kelompok 1 duluan. Guru meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas secara bergilir. Manusia
menganalisis dan mengevaluasi. Sekarang kita akan memeriksa atau Guru menarik kesimpulan atas kerja kelompok dari semua hasil diskusi. yang pertama tadi kita menentukan ide pokok. Ide pokok itu biasanya terdapat di awal dari paragraf. Jadi di antara tadi yang semua sudah baca hasilnya, coba barangkali ada yang bisa terdapat pada teman. Kegiatan penutup. Melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Kita lihat dengan yang nomor 1 adalah menentukan ide pokok. Yang pertama di situ ide pokoknya. Kalau anak-anak terdapat di mana ide pokoknya? Ya, jadi berarti dari awal. Jadi anak-anak sudah tahu bahwa itu berada di awal. Jadi memang betul.
Pelajaran berikutnya